Jadi selama tahun 2023, Mahfud MD, Menko Polhukam kita yang juga Ketua Komite TPPU dan Ketua Kompolnas kita, itu sibuk mendorong RUU perampasan aset. Alasannya buat merampas aset koruptor dan memiskinkan mereka. Jadi sekarang, ayo kita bahas tentang RUU perampasan aset. Buat kalian yang mau melek hukum, silakan nonton video saya. Kalau suka boleh like dan follow. Kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja. Jadi RUU perampasan aset itu terdiri dari 5 poin penting. Pertama, penelusuran. Kedua, penyitaan. Ketiga, kategori apa saja aset yang bisa dirampas. Keempat, penghentian transaksi. Dan kelima, perampasan aset. Sekarang saya mau bicara poin pertama. Penelusuran, saya baca ya biar nggak salah, adalah serangkaian tindakan mencari dan menganalisis informasi untuk mengungkap asal-usul, keberadaan dan kepemilikan aset tindak pidana pasal 1.4 yang dilakukan oleh penyidik polisi, jaksa, KPK, BNN dan PPNS pasal 8 ayat 2 dengan meminta dokumen secara paksa kepada pemerintah, korporasi atau individu pasal 9. Pertanyaannya, kalau memang ini buat melacak aset korupsi, kenapa ada penyidik polisi dan BNN? Kita kan tahu bahwa penyidik BNN itu nggak ada urusannya sama kasus korupsi. Terus buat apa? Penyidik polisi juga nggak semuanya menyidik kasus korupsi. Kebanyakan mereka menyidik kasus tindak pidana umum. Paling ada beberapa lah, Direktorat Tipikor misalnya, oke. Tapi selebihnya, apakah semua penyidik polisi bisa memeriksa aset tindak pidana? Poin kedua, apa legal reasoningnya penyidik bisa meminta paksa dokumen kepada pemerintah dan instansi lain, padahal belum ada penyidikan, belum ada penetapan tersangka. Jadi dasar hukumnya apa? Logika hukumnya apa? Apakah bisa sebuah kondisi di mana belum ada tersangka dipaksakan menjadi sebuah masalah dan penyidik memaksakan untuk mengambil atau menyita aset-aset tertentu yang mungkin saja jadi rahasia? Itu pertanyaan. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Poin kedua adalah penyitaan. Dalam RUU-nya, penyitaan adalah upaya paksa untuk mengambil alih aset orang, instansi atau korporasi yang dilakukan oleh penyidik dengan izin pengadilan, pasal 15 ayat 1, dengan dibuatkan berita acara penyitaan, pasal 15 ayat 3, untuk diserahkan kepada Jaksa Agung, pasal 17 ayat 1, sesuai dengan penetapan pengadilan, pasal 17 ayat 2. Untuk digunakan sebagai bukti dalam permohonan perampasan aset oleh jaksa pengacara negara di muka pengadilan, pasal 1.7, di mana selama prosesnya Jaksa Agung berhak untuk memberi izin pemanfaatan kepada pihak ketiga atas aset sitaan pengadilan tadi, pasal 18, dan membuka celah bagi pihak lain yang merasa berhak dan dirugikan untuk mengajukan keberatan, pasal 19. Pertanyaannya, apa maksud pasal 17 ayat 1 tadi? Di sana dikatakan bahwa Jaksa Agung menerima semua aset sitaan. Jaksa Agung itu letaknya ada di Jakarta. Sementara penyidik kita itu ada dari Sabang sampai Merauke. Apakah semua penyidik yang menyita aset korupsi atau aset pidana yang dimaksud harus berbondong-bondong ke Jakarta membawa aset tersebut dan dibawa ke Jaksa Agung? Bukankah di daerah itu ada jaksa-jaksa juga? Ada Kejari, ada Kajati. Menurut saya pertanyaan ini harus dijawab oleh RUU ini. Pertanyaan kedua, kenapa nggak ada penjelasan di mana aset sitaan tadi akan disimpan? Karena dalam KUHP pasal 44 dijelaskan bahwa semua aset sitaan disimpan di rubasan atau rumah penyimpanan benda sitaan negara. Jadi kalau di RUU ini nggak dimasukkan keterangan atau penjelasan di mana aset tadi mau disimpan, apakah kita akan balik mengacu kepada KUHP atau aset itu akan disimpan oleh penyidik sendiri atau mungkin jaksa sendiri atau bagaimana? Ini harus dijelaskan. Pertanyaan ketiga, apa syarat dan siapa yang mengeluarkan izin pemanfaatan tadi? Itu pasal 18. Maksudnya begini, di situ ditentukan bahwa izin pemanfaatan dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Sementara ada ribuan, bahkan ratusan ribu kasus per tahun dari Sabang sampai Merauke. Apakah semua harus diurus sama Jaksa Agung? Terus apa gunanya Kajati di tingkat provinsi dan Kajari di tingkat kota kabupaten? Apakah mereka bisa mengeluarkan izin pemanfaatan tadi atau tetap harus ke Jaksa Agung? Itu juga harus dijawab. Pertanyaan keempat, siapa aja pihak lain yang dimaksud dalam pasal 19? Maksud saya yang untuk menyatakan keberatan tadi. Jadi begini,
Terkadang ada aset-aset yang mungkin nantinya jadi masalah, ternyata udah dijual. Dijualnya secara sah, dijual kepada teman, kepada keluarga mungkin, atau dihibahkan. Tapi nggak ada maksud TPPU, nggak ada maksud untuk mencuci hasil tindak pidana, karena memang belum ada. Tiba-tiba suatu saat itu jadi masalah. Sementara penjualannya sah, apakah itu juga dapat disita? Apakah orang yang barangnya disita, pihak ketiga tadi, berhak mengajukan keberatan? Jadi itu juga harus dijelaskan oleh RUU ini. Sementara itu dulu, poin selanjutnya kita bahas besok ya.